Selamat sore Ibu-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Sungguh suatu sukacita yang besar karena sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Pancoran Rahmat Depok. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan bersama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP bait yang pertama sampai ketiga sambil berdiri. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bahasa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lambang Turian, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersama bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saat teduh bersama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mengawali persekutuan kita dengan menaikkan mazmur bagi Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan mari memuji namanya yang kudus mengawali persekutuan kita di sore hari ini. Dengan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 6, bait pertama dan keempat, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergambar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, sungguh suatu sukacita yang besar ketika sore hari ini kami dapat bersama-sama duduk sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP di GPIB Pancoran Rahmat Depok. Hadir dan pimpinlah ibadah kami ya Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui firman, puji-pujian dan doa kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan beriman kami sebagai orang percaya. Suci, kudus, dan tahirkan kami agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari menyiapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan keempat, Sabdamu Abadi, diawali oleh pemandu lagu. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 22 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 22 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu. Di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan pada sore hari ini, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam keterbatasannya, Tuhan berikan kemampuan agar apa yang kami sampaikan semuanya ini berasal daripada Engkau. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Kitab Keluaran pasal 22 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9.
Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Inilah kepunyaanku," maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada sore hari ini merupakan bagian beragam aturan yang Allah berikan untuk menjamin akan pemilikan seseorang atau kepunyaan seseorang. Di dalam ayat yang kelima, mari kita lihat, di sana dikatakan, apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Itu berbicara terkait dengan harta. Dan dalam kaitannya adalah ladang atau ternak. Kalau seseorang menggembalakan ternak di ladangnya sendiri, tapi dia tidak menjaganya, sehingga ternaknya itu pergi ke kebun orang lain dan kemudian merusak kebun di sana, maka dia harus memberikan hasil yang terbaik daripada ladangnya sendiri untuk diberikan sebagai gantinya. Dan di dalam ayat 6 di sana juga dikatakan, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Seseorang menyalakan api di ladangnya, tapi tidak menjaga apinya, sehingga apinya merembet ke kebun orang lain dan ladang itu habis terbakar. Ataupun tumpukan gandum yang ada juga habis. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang
yang lalai itu, maka dia harus mengganti kerugian sepenuhnya. Karena kelalaian dilakukan oleh dia. Di sini kita melihat bahwa Allah mau mengajarkan melalui hukum-hukum ini bahwa kita harus menghargai milik orang lain. Ini merupakan salah satu wujud bagaimana kita menghormati hak orang lain. Menghargai kepentingan orang lain atau kepemilikan orang lain. Maka ketika ladangnya terbakar atau dirusak, maka harus diganti dengan yang terbaik dari ladangnya sendiri. Berarti orang yang tadi lalai, dia harus menggantikan kerusakan itu dengan apa di sana dikatakan? Diganti dengan yang terbaik. Ya, coba bayangkan, ya, tanpa ada akibat dari keteledoran kita, akhirnya kita mengganti rugi, bukan hanya asal mengganti saja, tetapi di sini menggantinya dengan hal yang terbaik atau penggantinya yang terbaik. Lalu bagaimana ibu-ibu ketika kita menghadapi seperti itu? Mengapa hal ini diberlakukan? Ya. Mari kita renungkan, mengapa hal ini diberlakukan? Ya. Bahwa siapa merugikan orang lain, dia harus mengganti yang terbaik penggantinya. Lalu Tuhan menginginkan bahwa hal ini dilakukan supaya belajar untuk menghargai milik orang lain. Harus menghargai milik orang lain. Karena apa? Pada waktu itu ladang, ya, kebun anggur. Ladang kebun anggur merupakan hasil kerja keras mereka lakukan. Ketika semua itu rusak karena keteledoran kita, maka kita harus menggantinya. Kita harus mengganti di dalam akibat dari keteledoran kita. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak orang mungkin pinjam barang asal ambil saja, lalu mengembalikannya dengan ya mungkin kurang baik, ya. Itu juga akan punya pengaruh terhadap diri kita. Apakah kita melakukan itu? Ketika kita minjem barang, berikan yang terbaik, berikan barang itu seperti semula. Tetapi kadang juga kecewa karena mungkin kita meminjam barang, lalu barang itu kita kembalikan dalam keadaan rusak, ya. Akhirnya mengecewakan pemiliknya. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana ketika kita menjaga milik orang lain, kita harus menghargai milik orang lain. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita baca di dalam ayat 7, 8, dan 9. Di sana dikatakan, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri. Ayat yang ke-7. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya.
dan tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau seseorang menitipkan barang, lalu barangnya hilang, mengapa dikatakan harus dibawa kepada Tuhan? Karena itu dia punya alasan. Karena untuk mencegah jangan sampai adanya pertengkaran atau perselisihan di antara kehidupan umat Tuhan, maka dikatakan dibawa ke hadapan Tuhan. Maksudnya dibawa kepada siapa? Apa kita datang kepada Tuhan? Tetapi dibawa kepada para imam, atau pada waktu itu kepemimpinan umat Israel, yaitu Musa. Berarti persoalan atau masalah itu dibawa kepada Musa atau imam, lalu diputuskan di hadapan Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan pada sore hari ini ada 2 hal pembelajaran atau yang kita dapatkan nilai penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu hargailah kerja keras orang lain, karena untuknya dia sudah mengupayakan yang terbaik yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu. Lalu yang kedua, menghargai kerja orang lain akan menolong kita menjaga realisasi dengan sesama tetap berlangsung baik. Ada hubungan yang baik dengan relasi kita ketika kita menghargai pekerjaan atau kerja orang lain. Lalu di dalam ayat 7, 8, dan 9, di sana berbicara tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Karena kepercayaan seseorang itu sangat berharga, sangat penting bagi diri kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan itu supaya orang menghargai kita, ya pegang kepercayaan yang diberikan kepada kita. Buktikan di dalam kehidupan kita sehingga orang akan mempercayai kita dan menghargai kehidupan kita. Lalu di sana juga di dalam ayat 7, 8, 9 ini kenapa dikatakan harus di hadapan Allah, harus dibawa di hadapan Allah, supaya tidak terjadi perselisihan yang akhirnya bisa saja hubungan yang baik menjadi rusak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 107, bait pertama dan kedua. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajiban
terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ibu-ibu, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah Pelkat PKP Pancoran Rahmat pada hari ini. Apa yang sudah kami dengar dapat mengajar kami untuk menghargai hasil kerja sesama kami dan hidup berdampingan dengan damai serta saling menghormati. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati anggota Pelkat PKP dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kiranya menghibur mereka yang sedang sedih. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka yang dalam kesulitan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dan Tuhan mencurahkan berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan kami yang dihadapi oleh ibu-ibu Pelkat PKP Pancoran Rahmat. Baik pergumulan menghadapi penyakit, baik pergumulan dalam menghadapi pekerjaan, baik itu di kantor maupun di rumah, untuk menghadapi anak-anak kami, untuk menghadapi teman kami, untuk menghadapi pelayanan yang kami lakukan. Tentunya banyak pergumulan yang kami hadapi. Kadang kami patah semangat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikan suatu hikmat, Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami dan memberikan suatu kekuatan iman kami, agar kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Agar kami di dalam situasi apapun, kami tetap ada sukacita dan damai di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan mengetahui akan isi hati pikiran ibu-ibu Pelkat PKP Pancoran Rahmat. Tuhan berikan yang terbaik, dan Tuhan akan menopang kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada sore hari ini juga kami berdoa untuk pengurusan izin prinsip dari gedung serbaguna menjadi tempat ibadah atau gereja yang tetap bagi jemaat-Mu Pancoran Rahmat. Bapa, telah terbentuk tim kerja yang sudah berjalan untuk melakukan tanda tangan 90 keluarga atau 90 KTP. Kiranya Engkau juga menyertai di dalam proses selanjutnya, yaitu mencari 60 tanda tangan. Tuhan, kiranya Engkau selalu beserta kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan tugas itu. Tentunya bukan hanya tim saja yang bekerja, tetapi Tuhan, Kau gerakkan jemaat-Mu agar satu hati, satu pikiran di dalam menjalankan tugas kami, sehingga kami memperoleh kekuatan dalam menjalankan tugas ini. Bapa yang di surga, kiranya Engkau menyertai kami ketika kami menjalankan tugas. Tentunya banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupan ini. Tantangan baik itu dari luar
gedung serbaguna maupun tantangan dalam jemaat-Mu sendiri. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, berikan kesabaran, berikan kesetiaan di dalam kami menjalankan tugas ini. Karena tugas yang kami lakukan bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di dalam keterbatasan kami hanya memohon kepadamu, Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat kami untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini. Tentunya Tuhan juga turut campur tangan di dalam kami melangkah, baik itu di lingkungan gedung serbaguna, baik itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan kota Depok. Tuhan atur langkah kami, Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bila ada orang yang menghambat kami, Tuhan tolonglah kami. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Tuhan menolong kami. Oleh karena itu, pergumulan kami, GPIB Pancoran Rahmat dalam mengurus izin prinsip ini, kami letakkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya bagi kami. Dan Engkau memberikan kemampuan kami, umat-Mu, sesuai dengan talenta yang kami miliki. Sehingga karya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak bagi kami. Bapa yang di surga, kami juga mohon kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan ada sukacita, ada damai. Bukan menjadi suatu beban di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersukacita bersama dengan Engkau. Bapa yang di surga, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu yang sedang sakit maupun yang dalam proses penyembuhan melalui perawatan maupun pengobatan yang dilakukannya. Tuhan menjamah dan mengangkat penyakitnya dan mereka dapat beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Kami percaya ketika kami meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam diri kami masing-masing. Oleh karena itu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Megi di dalam pelayanan. Tuhan selalu menyertainya. Tentunya banyak pergumulan yang dihadapinya. Tuhan berikan yang terbaik, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam melayani jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Melalui pelayanan yang dilakukannya, Tuhan berkarya dan banyak orang yang dikuatkan imannya. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan Ibu Pendeta Megi ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Oma. Biarlah Tuhan menjaga Oma, berikan suatu kesehatan tubuhnya, dan biar melalui pelayanan di dalam keluarganya maupun pelayanan di gereja, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan Oma. Tuhan, Kau juga berkati Noel di dalam masa pertumbuhannya. Tuhan juga menjaga, memelihara kehidupannya, dan Tuhan selalu menyertainya sehingga mendapatkan suatu pertumbuhan baik jasmani dan rohaninya, berkenan di hadapan-Mu dan menjadi anak yang baik di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan masa pertumbuhan Noel ke dalam tangan Tuhan, agar Noel dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Kak Andrew yang selalu setia setiap minggu untuk melaksanakan tugas dalam pengambilan gambar video. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan,
Kiranya Engkau berkati Kak Andrew agar memperoleh kesehatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kegiatan-kegiatan di dalam pengambilan gambar video ini juga menjadi saksi ketika video ini sampai ke media sosial, banyak orang yang melihat dan mendengarnya, sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, Tuhan selalu menjaga di dalam kehidupan keluarganya, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ayah bagi anaknya. Tuhan kiranya berikan suatu sukacita, damai di dalam kehidupannya. Tuhan juga berkati di dalam pekerjaannya. Melalui pekerjaan yang dilakukan, Tuhan juga mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi Kak Andrew dan keluarga. Tuhan berkati keluarga ini sehingga melalui pelayanan yang dilakukannya menjadi saksi Kristus dimanapun beliau berada. Kami menyerahkan pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan berikan yang terbaik bagi Kak Andrew. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami yang hadir pada saat ini, baik Christine, Ade, hambamu ini, dan Kak Andrew. Biarlah kami dapat bekerja dengan baik, melalui pekerjaan yang dilakukannya dapat memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ketika kami percaya kepada Engkau, ada suatu perubahan hidup di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, bimbinglah kami setiap hari. Tuhan, terima kasih Kak Christine dan Kak Ade telah melakukan tugas, baik itu pemandu lagu maupun organis. Biarlah apa yang dilakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyerahkan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua itu adalah kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ajarlah kami untuk sabar ketika permohonan kami belum terjawab. Dan kami hanya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan. Kami menyerahkan semua permohonan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nats Alkitab yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan pujian Gita Bakti 84 bait pertama dan kedua.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Kita membawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Maha Baik, sumber berkat kami, sore hari ini kami mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberkati majelis umat yang mengelolanya, agar dapat menyalurkannya dan memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sumber berkat, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pergilah dan beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ya Tuhan, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.